Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton channel Herawati Ripandi ya pada sehat semua dalam menghadapi bulan Ramadan ini ya. Semoga puasanya lancar-lancar ya. Dikasih kelancaran, dimudahkan rezekinya ya. Yang sakit disembuhkan ya. Yang kena musibah semoga Allah mengangkat dari segala musibah-musibahnya ya, diganti dengan lebih baik, dikasih keikhlasan, kesabaran ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan ya, dan segala masalah kita kembalikan kepada Allah ya, tidak kepada yang lain ya. Mungkin yang menonton channel Bunda yang biasa Bunda ngajar jahit bukan ngajar jahit pola-pola ya. Waduh si Bunda sekarang menjadi penceramah. Bukan penceramah ya, karena selama bulan Ramadan ini kesempatan pengalaman pribadi Bunda ya, biar tertuang di YouTube. Jadi kalau ceramah kan harus ustadzah yang sudah pintar dalam agama, atau yang mungkin pesantren ya. Kalau Bunda hanya orang biasa yang dulu dari kecil ikut kakek mendalami spiritual dari kakek ya. Belajar begini, harus begini, keajaiban Asmaul Husna kan sudah ya. Keajaiban Asmaul Husna sudah, keajaiban yang sebelumnya sudah Bunda ini ya. Ada yang megangin ya. Sekarang Bunda, jadi ini ceramah tuh bukan menceramahi orang. Kamu harus baca ini, kamu harus bersedekah ini, tidak. Karena kalau kita menceramahi orang itu harus menurut kitanya, menceramahi orang harus baik, kitanya harus baik ya. Kalau Bunda kan belum merasa baik ya, tapi pengalaman pribadi. Jadi kan kalau orang lain menceritakan kamu harus gini, tapi kalau Bunda mah pengalaman pribadi. Jadi apa yang diceritakan tuh benar adanya. Pengalaman sekarang kan Bunda, kalau zaman dulu-dulu kan sodako Bunda nggak ngerti ya, dari yang penting sodako aja, sedekah. Sodako itu sama sedekah, kan ada yang bilang sedekah, sodako ya, nggak ngerti. Kalau yang zaman dulu mah bersodako itu biasa aja memberi ke yang membutuhkan, atau sebelum ke orang lain ya ke saudara ya. Eh, nggak ngerti sodako apa kesininya. Nah Bunda sesudah pensiun lah, suami mulai pensiun, baru banyak bersodakoh Jumat barokah. Alhamdulillah. Di masa pensiun tuh, di masa tua itu bukannya rezeki tambah susah ya. Bunda di masa itu tahun 2013 ya, umroh ya. Alhamdulillah umroh tuh sampai habis uang tuh, simpenan buana jual sampai tinggal nyisa ini. Nyisa cincin ini ya, karena Bunda dari muda itu pertama nikah itu rajin menyimpan, menabung ya. Kalau Bunda dulu lagi biasa ibu-ibu ya, menabung tuh ini di perhiasan ya. Tiap beli beli rumah sampai habis semuanya, sampai cincin kawinnya awal nikah itu habis semuanya ya. Nah habis ngumpulin lagi tabung. Jadi kita juga nih Bunda sambil ngajarin kita itu hidup harus dimanage. Jadi rajin menabung juga ya, kita rajin ikhtiar juga, nggak asal
banyak-banyak bersodako, tahu nyorinya banyak, tapi ada harus ikhtiar, harus belajar di minis hidup ini, banyak menabung ya. Kalau Bunda kan dibiasakan menabung di emas, kalau ke sini-sini emas antam. Jadi pas nyimpen minimum 4 tahun kadang-kadang melipat ya. Nah, Bunda akan pengalaman pribadi Jumat Barokah. Nah, mulai pensiun ini suami ya tiap awal Jumat Barokah awal bulan karena katanya sedekah Jumat Barokah lebih utama dari sedekah-sedekah lainnya. Tapi kalau Bunda mah nggak ngerti ya, yang penting sedekah aja tuh. Cuman kesininya kita ngikuti Jumat Barokah suami tiap Bunda tiap gajian ya, gaji suami 4 juta, dipotong 10%, 400 berarti ya. Nah, padahal kalau semua dihitung-hitung sebulan Bunda pengeluarannya sampai bisa 1 juta ya. Cuman yang utama dulu nih yang 400 tuh awal bulan yang 400.000 dari 4 juta tuh kalau nggak 2,5% kalau Bunda ya 10%. Nah 4 juta dari 4 juta 400 tiap awal Jumat Barokah. Nah, suami suka di depan kan di depan ada di seberang tuh ada kelurahan Garuda ya, ada pegawai-pegawai yang suka nyapu nyapu jalanan ya, pegawai kelurahan yang sampah-sampah ada kurang lebihnya 20 orang dengan yang staf-staf ya. Namanya dikasih untuk sarapan pagi. Kalau di sini kan nasi kuning 5.000 ya, kita kasih per orang 10.000 tuh dengan ya sesuai dengan sarapan, namanya sarapan. Bisa aja kita ngasih 5.000 tapi kita lebihin ya. Di sini murah nasi kuning 5.000 paling ini 6.000 ya, dilebihin dari ini. Oh biasa udah pada tahu nggak ini Bunda suami yang ngasihin 10.000 sampai 400.000 persiapan tuh habis ya, ada campur bukan aja tukang sampah, ada yang lewat tukang beca, ada yang lewat yang tukang pemulung, pokoknya 400.000 awal bulan ya itu awal bulan tiap Jumat Barokah. Nah kesininya tiap Jumat tuh kan suka ada tukang sampah yang RT ya 10.000 buat sarapan, ada yang lewat lagi tukang pemulung apa ya itu. Kalau ini enggak sampai 400.000 kalau Jumat yang kesininya yang awal aja ya, karena kita kan disesuaikan dengan adanya uang ya. Jadi menurut logika juga kita bersodakoh tuh ya, disesuaikan kan Allah juga menyarankan tidak memberatkan ya bersedekah itu dengan zakat 2,5%. Kalau sedekah kan bebas tidak ini ya enggak disesuaikan dengan keuangan Bunda karena suami sudah pensiun. Tapi tiap pagi ini si tukang sampah seminggu 4 kali kasih ini. Tuh ada yang lewat pokoknya alhamdulillah. Jadi meskipun kita sudah pensiun ya suami Bunda sekarang pensiun nggak nyari uang ya. Kalau dulu masih muda Bunda segala dijual apa ngerias pengantin, salon ya sampai uang juta-juta ya dapat. Karena Bunda rajin menabung dari hasil-hasil ya udah habis 2013 Bunda umroh dijual semua sampai habis sampai ini nih sisa ini. Alhamdulillah tiap ada punya uang karena kan anak juga suka anak 5 Bunda ya sudah pada ngasih. Bunda nggak pernah dibeliin beli apa-apa, dikumpulin tiap anak kasih, ditabungin ya. Sebagian kita berdisodakohkan yaitu Jumat Barokah kayak pagi-pagi Jumat Barokah pagi-pagi suka yang tukang sampah ngambilan sampah ya seminggu 4 kali kasih tiap ke sini. Ada yang lewat tukang kuntung puntung ya, pokoknya ada yang minta-minta sumbangan kita selalu
jadi kalau kita sudah dibiasakan banyak bersedekah, sudah ikhlas, enggak, oh takut habis uang ya, tapi kita juga berpikir, kita ini uang segini ya dicukup-cukup kita untuk kita belanja sehari-hari ya, untuk ini. Kalau bunda kan disisakan kalau untuk ini apa kalau suami kan dipisah, ini untuk bagi-bagi ada, untuk belanja ada. Ya alhamdulillah uang itu ya tidak eh, kesusahan masa tua tuh. Kadang-kadang kan zaman dulu kalau mau menghadapi masa tua yang kerja ya seperti PNS atau swasta suka sindrom di masa tua. Alhamdulillah justru bunda senang di masa tua, uang tuh perasaan nggak habis-habis, bisa nabung. Bunda kalau zaman dulu nabung tuh untuk beli ini, untuk beli ini. Kalau sekarang Bunda ya dari mulai sesudah lebaran Bunda mulai nabung lagi untuk memberikan hari lebaran, berbagi ke saudara, ke sekitar ya. Jadi kalau zaman dulu kan nabung teh buat beli ini apa keperluan kita, sebenarnya Bunda beli baju, beli apa. Sekarang mah Bunda nggak kepikiran, karena udah tua ya, beli baju paling dikasih sama anak. Tapi yang dipikirkan itu untuk berbagi kalau sekarang mah ya, untuk bersodakoh, Jumat barokah, sodakoh ke anak yatim, ke yang kadang-kadang Bunda ada teman yang kelihatannya ya harus dikasih, kadang-kadang Bunda suka mengasih yang hayo siapa yang punya anaknya hafal Al-Quran. Nah ini kan sekarang ada ya Quran. Bunda tanya siapa, oh, sok aku akan mengasih untuk 2 orang. 1 orang dikasih 200 seharga Quran ya. Pas aku pun kebetulan hanya seorang, sepertinya kan nggak ada yang ini, berarti kan yang teman Bunda hanya seorang. Bunda kirim transfer uangnya untuk beli Al-Quran ya. Alhamdulillah, tapi masih Bunda juga nggak terlalu banyak karena disesuaikan dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kalau Bunda kadang-kadang di media, ayo ini menyumbangkan untuk anak penghafal Al-Quran. Bunda ngirim ya transfer ke yayasan-yayasan sesuai dengan ini. Kadang setahun sekali Bunda banyak ke sini sini. Kalau yang bulanan mah Bunda yang sekitar aja, cuman kalau setahun sekali, nah ini mau hari raya Bunda banyak saudara ke sekitar, ke yayasan-yayasan ya. Kalau anak-anak alhamdulillah dia udah punya punya masing-masing yayasan memberi ya, udah ada punya langganan ya. Jadi keajaiban sedekah itu bukan Jumat aja, dari yang lain, dari apa sekarang Bunda mulai sedekah Jumat barokah. Jadi dari awal bulan Jumat barokah tuh Bunda udah sebenarnya pas tanggal 5 Jumat barokah. Jadi ngambil gaji, potong 10% di sekitar ya, yang membutuhkan, yang lewat, yang pokoknya yang kelihatannya enggak mampu. Alhamdulillah rezeki tuh enggak habis-habis. Bunda dulu sebelum eh, sebelum pensiun kadang-kadang pengen 10 juta minjem ke bank ya, cicilannya sampai berapa tahun, 3 tahun sebenarnya baru selesai. Pengen 5 juta nyicil ke bank ya 3 tahun biasanya ya. Kalau ya. Kalau sekarang mah bukan bukan jutaan lagi, puluhan juta lagi, malah sampai ratusan juta Bunda bisa umroh, bisa beli mobil, bisa berbagi ke anak-anak ya. Karena banyak-banyak kita bersedekah itu bukannya tambah susah hidup. Biasanya kan orang tambah tua tambah susah ya, nggak ada penghasilan. Kalau jauh muda kan justru Bunda kebalik, masa tua itu tambah banyak eh, rizki, tabungan tambah banyak. Sampai Bunda orang lain kena apa pandemi ini banyak yang terpuruk. Alhamdulillah Bunda mendengar anak-anak, aduh ini saya di kantor gini, saya di kantor. Bunda dengar nih, Bunda punya tabungan Antam, anak kasih.
terus berbagi di sekitar. Bunda bikin awal-awal kan nggak ada masker, Bunda bikin berapa ratus masker ya, dari karena Bunda penjahit dari kain-kain ya, karena waktu awal-awal kan masker yang biasa nggak ada ya, mau beli kita. Bunda punya pikiran gini, udah pakai ini aja, eh, apa, kain, beli aja untuk eh, apa, filternya ada ya di puring yang dari katun ya, bagiin alhamdulillah ya. Jadi yang nggak kebeli itu tiap yang lewat Bunda kasih. Nah, terus makanya alhamdulillah, tambah kita banyak berbagi, rezeki kita tambah banyak. Punya juga keajaiban, kok bisa ya aku masa tua ini malah tambah banyak rezeki, simpenan tambah banyak. Kadang-kadang kalau dipikir hayo uang pensiun Bunda kan nggak menghasilkan ya, karena sekarang udah tidak merias pengantin, sudah pensiun, sudah tidak mencari uang, hanya berbagi di YouTube Herawati Ripandi ya. Nah ya, jangan lupa sambil lihat Bunda di sini, keajaiban Jumat itu ada yang biru nih. Tekan sambil belajar jahit menjahit ya. Karena selama Ramadan ini Bunda bukan ceramah, menuangkan pengalaman hidup yang sudah terasa, bukan kamu bersedekah ini nanti kamu akan ini, tapi sambil dianya tidak bersedekah, sambil dianya tidak merasakan. Bunda merasakan sendiri dari banyak-banyak bersodakoh. Tambah sekarang Jumat barokah, mulai pensiun, suami mulai menyisihkan uang dari kalau udah dapat pensiun, tukerin uang 10 ribuan ya, pokoknya 400 ribu. Tapi tambah sini tambah tambah ditambah ya, meskipun uangnya tetap pensiun tapi tambah, karena Bunda kadang-kadang nih aku ada sisa. Nah, kalau Bunda dari sisa gajian suami kan Bunda dikasih segini untuk belanja, ditabung, kadang beli emas antam ya. Nanti pas lebaran kalau kalau Bunda nggak ada uang kan bisa dijual, tapi kalau ada uang, sepertinya kan biasanya kalau lebaran suka ada bonus lebaran ya dari gaji. Nah, baru itu sampai waktu tahun kemarin sekitar nggak kecil, sampai 5 juta ya. Makanya Bunda tadinya waktu awal pandemi mau kurban ini setiap tahun ya, tapi karena ada pandemi ya sudah, melihat di sekitar banyak yang membutuhkan, ya sudah Bunda dibagikan ya. Tugasnya suami yang untuk itu ya, untuk berbagi Jumat barokahnya ya. Alhamdulillah, keajaiban ya. Atau kadang-kadang uang tuh, kalau dulu kan kalau dapat gaji tuh uang cepat habis, udah habis lagi. Alhamdulillah sekarang mah kadang uang sekecil sedikit tapi udah dibagiin, udah dikasih ke yang membutuhkan, ada sisa. Tabung, menabung itu sekarang bukan untuk keperluan mau beli apa, sekarang dalam pikiran kita sudah untuk berbagi. Ya kita juga berbagi kan ke saudara, ke anak cucu ya, ke orang lain, jadi seimbang. Alhamdulillah uang tuh dari keajaiban banyak bersodakoh ya. Yang tugas bersodakoh Jumat barokah suami tuh di pinggir jalan, ngasih bagi yang terdekat dulu, yang lewat tukang beca ya, dari gaji pensiun hanya 4 juta sepertinya, diambil 400 ribu, kadang-kadang sampai 1 juta sebulan ya, tuh nyisa segini. Bunda belanja kadang-kadang kan ada 50 ribu sehari, 100 ribu ya, kalau sekarang bulan puasa 100 ribu, tapi alhamdulillah suka ada sisa
kadang-kadang sisa tuh sejuta ya dari anak, kadang-kadang dikasih malahan mah kayak sekarang banyak uang, nggak kesusahan. Alhamdulillah masa tua tuh nggak punya hutang, eh, uang gemblang, jadi bisa berbagi dari anak dikasih ya. Pokoknya makanan nggak kesusahan. Ada aja zaman pandemi gini bukannya terpuruk hidup tuh. Masa tua itu bukan tambah terpuruk, malah mah ada tetangga yang seberang tiap ketemu. Ih, alhamdulillah ya lihat Buri Pandi mah masa tua teh bisa jalan-jalan ke Asia, kita bisa umroh ya. Padahal Bunda 2013 tuh uang umroh semua Bunda jual perhiasan, oh, antam, tinggal sisa ini. Tapi sekarang sudah nanti ini kan Bunda kalau kalau sebenarnya pengen umroh lagi jual lagi gitu ya. Sampai habis tapi keajaiban tuh bisa kita nabung dari uang sedikit. Kalau zaman dulu sih Bunda bisa nabung waktu Bunda dapat juta-juta. Tapi malahan mah tenang sekarang, uang sedikit bisa nabung, bisa cukup untuk belanja sebulan, bisa ngasih ke ini gitu. Makanya orang lain nyangkanya oh Padi-Padi enaknya banyak duit, banyak bagi-bagi. Padahal itu dari uang pensiun 4 juta dipotong 10%, 400 ke Bunda dikasihin itu dikasihin ya semua ke Bunda 3 juta dikasihin. Nah Bunda juga suka kalau ini apa ini masih kurang. Eh, Bunda aja apa suka ngasih lagi Bunda ke yatim piatu kadang 200.000 ya ke saudara yang susah ya. Ya kadang-kadang sebulan tuh ada sejuta ya dengan yang kecil-kecil dengan ke yatim piatu kalau lagi ada ya ini malahan mah sekarang mau hari raya ke saudara mulai 200 ada yang 500 kalau ke kakak ya eh, ke udah ngumpul-ngumpul dari sekarang tuh untuk mau hari raya. Waktu bulan kemarin seorang tuh 50.000 dengan beras. Pokoknya kalau dengan beras dengan apa kita ngitungnya 100.000. Ke yang kemarin ada 50 orang ya. 50 orang tuh yang dibagi sekitar belum ke saudara ada ya. Kalau saudara kan 200 ya. Bunda nggak mikir berapa juta ya. Habisnya karena apa keajaiban. Kalau dihitung dengan logika kok bisa juta-juta bagi padahal uang kitanya segini udah pensiun ya. Bundanya juga udah tidak kalau zaman Bunda dulu sih juta-juta Bunda menghasilkan karena dari as penganten ya. Dulu Bunda bisnis ini bisnis ikut apa ngeles kepada ada yang dekorasi ikut dapat 3 juta, dapat 2 juta. Kalau sekarang Bunda hanya ngajar di YouTube aja, nggak menghasilkan uang ya, tapi masih bisa berbagi. Tapi alhamdulillah dengan uang sedikit justru ada Bunda punya sisa. Bunda juga kadang menurut logika kadang-kadang Bunda kadang-kadang ada 2 juta, ada 3 juta sisa. Yang kemarin ada sejuta, yang ini 2 juta. Sampai di ini ya di tas tuh Bunda minimumnya punya uang sampai 5 juta. Sampai anak-anak kalau ya mah ada dulu segini dulu kita bukan ngerepotin anak-anak malah minimumnya Bunda megang ini. Tapi karena untuk itu kadang ada yang minta sumbangan ini. Sekarang enak aja ngasih untuk sumbang. Kalau zaman dulu kan kita kalau ada yang sumbangan kita juga kan masih banyak pengeluaran ya. Kalau sekarang kan anak sudah sukses, tinggal berbagi aja ke saudara. Tapi Bunda juga nggak tiap bulan ke saudara ngasih. Kalau ke saudara mah mau hari raya atau yang palingnya ke kakak kita yang kelihatan ini ya, eh, maksudnya ke saudara yang nggak mampu, yang kurang mampu kita
tiap bulan ada, kalau ada ke sini kita. Jadi udah disiapin untuk berbagi ke saudara, untuk jadi kita ikhlas aja kalau zaman sekarang itu. Kalau kita sudah spiritual, diajarkan spiritual berbagi kalau kita sudah ikhlas, jadi uang tuh, tapi gampang lagi si uang itu nggak habis-habis, banyak dikeluarkan. Kadang keajaiban kok uang teh nggak habis-habis ya. Ini masa masih ada sisa akhir bulan, kumpulin, kadang-kadang dibeliin apa Mas Antam ya, untuk tahun depannya lagi kita berbagi, siapa tahu kan kita nggak punya uang jadi nabung. Karena udah kebiasaan ini, nanti yang biasa dikasih kan kemana ya tahun sekarang, makanya tiap tahun nabung. Alhamdulillah eh, tahun sekarang mau hari raya Bunda sudah siap-siap menukarkan uang. Oh nanti beras beli dari langganan sudah di ini. Kalau kemarin kita 2 kilo ya, 2,5 kilo berapa, 3 kilo lupa ya, suami yang ini uang 50.000 untuk 50 orang ya minimumnya, karena yang sebagian kan ke saudara. Kita juga kan berbagi itu jangan ke orang lain, tapi saudara dibiarkan yang tidak mampu. Kita juga bukan saudara yang mampu, karena tapi kalau kitanya uangnya ke sultan, mungkin saudara yang mampu juga kita kasih. Cuman kita saudara lihat dulu yang ini ya, yang tidak mampu, yang sudah tua juga. Kalau yang muda-muda keenakan, biar yang muda-muda justru harus berikhtiar ya. Bunda menolong itu ke yang tua-tua. Ya ada yang muda, anak kakak yang udah meninggal, yang kelihatan tidak mampu ya. Begitu ya keajaiban bersodakoh itu. Bunda dulu sebelum sodakoh yang lainnya, baru baru sesudah pensiun itu bersodakoh Jumat. Nah pas buka di YouTube, ustadz bilang keajaiban apa sodakoh Jumat itu gini-gini. Bunda mah sudah merasakan bersodakoh Jumat, memang betul adanya ya, yakin. Kita nggak susah rezeki, ada keajaiban Bunda sudah suami pensiun malah tambah senang, rezeki tambah banyak ya, simpenan tambah banyak ya, untuk bekal. Kan kita juga harus memanage hidup. Bunda juga ini masa tua harus ada simpenan, siapa tahu kan kita takutnya sakit, jadi tidak merepotkan anak-anak ya. Tetap logika harus dipakai, simpenan ada, berbagi ya. Alhamdulillah, jadi keajaiban banyak-banyak bersodakoh. Sekarang Bunda banyak bersodakoh Jumat barokah. Alhamdulillah, di masa tua itu bukannya tambah susah, tapi tambah banyak rezeki. Kita bisa berbagi, uang gak habis-habis, bisa nabung. Sampai Bunda gini, dulu aku pengen uang 10 juta, 5 juta aja harus minjem ke bank dulu ya, kalau keperluan untuk apa-apa. Sekarang mau 50 juta, mau 100 juta, alhamdulillah nggak susah ya. Bunda lagi ini nabung, pengen doain ya, pengen kan umroh sudah, kan pengen ke Mekah. Sekarang kan ke haji itu daftarnya lama, ada haji yang apa tuh plus. Mudah-mudahan ya kalau Allah izinkan, kalau Bunda harus ke sana lagi sama suami, semoga dengan rezeki mengalir ya dari Allah ya, datang tidak terduga, bisa lagi ke sana ya. Kalau tidak mungkin ya berbagi aja ya, tidak ngoyo ingin ke sana ya. Yang penting kita masih bisa menolong sesama. Alhamdulillah ya, masih kecil-kecil, mudah-mudahan Bunda membesar sampai ke luar pulau ya. Sekarang masih di dalam, tapi Bunda juga ada, Bun ini teman yang dari luar pulau. Bun aku lagi ini
mau bikin apa untuk santri-santri. Bunda mau nyumbang, alhamdulillah. Kita nggak mikir lagi pelit ke anak. Tolong transfer ke ini, nomor rekening ini. Bun mau ini transfer ke ini lagi. Alhamdulillah ya. Meskipun tidak kita usaha, tapi tapi uang tuh nggak habis-habis. Kadang-kadang Bunda sekarang ngasih, ayah datang dikasih sama anak ya, ngasih 200 datang 500, ngasih segini datang 1 juta. Alhamdulillah. Dengan banyak-banyak bersodakoh, keajaiban sodakoh. Bukan ini aja, dari semua sodakoh juga bagus, cuman katanya sodakoh Jumat barokah lebih utama dari sodakoh lainnya ya. Jangan takut ya bersodakoh, itu yakin. Kalau kita pelit justru rezeki susah, banyak sakit, banyak apa. Tapi kalau kita banyak bersodakoh tuh, alhamdulillah keadaan kita itu tenang, dijauhkan dari segala mara bahaya musibahnya. Sakit juga ya sakit yang ringan lah, nggak berat ya. Bisa dirasakan ya Bunda, alhamdulillah. Suami umur 70 sehat, Bunda umur 62 dikasih kesehatan. Ada sakit-sakit biasa yang kecil ya, batuk tuh ya, itu memang hawanya kan suka dingin kalau di kita itu. Tapi kan alhamdulillah lagi ini si uang tuh keajaibannya Bunda. Dikasih uang kan tiap bulan kan gajian dari suami, Bunda tidak dari mana-mana. Selalu ada sisa. Jadi besar cukup, kecil itu ada sisa. Bunda kumpulin lagi. Karena untuk hari raya yang akan datang, kumpulin lagi hari raya. Bunda juga nyimpan tabungan ya. Tapi Bunda kalau nyimpan tabungan tuh di emas atau di antam untuk jaga-jaga kita tidak merepotkan anak-anak ya. Kayak kita juga harus logika pahitnya. Enggak semua udah disumbangkan semua, tapi kan kita juga logika dipakai ya untuk persiapan hidup kita ke depannya, tidak merepotkan anak-anak. Jadi sebagian kita tabung, sebagian kita kasihkan bersodakoh. Kita kan punya harta ini, disodakohkan berapa persen tiap tahun ya. Kalau punya harta emas berapa gram kita, maka Bunda tiap bulan ya bersodakohnya. Jadi nggak ngegebluk ya, setahun sekali, makanya di bagikan. Jadi nabung itu bukan untuk diri sendiri sekarang ya, nabung untuk berbagi ke saudara, ke orang lain yang membutuhkan ya. Alhamdulillah. Lihat Bunda umur 62 tahun sehat, suami umur 70 lebih sehat, alhamdulillah ya. Rizki tidak kurang masa tua itu, bukan makin terpuruk masa tua, malah Bunda makin lebih, rizki itu lebih dari masa muda ya. Bisa nabung, kalau zaman masa muda kan nabung beli ini, nabung beli ini. Kalau sekarang nabung itu untuk berbagi karena terasa rezeki itu tambah banyak dari arah tidak terduga. Sekarang Bunda bisa ngasih anak-anak, bukannya anak-anak merepotkan anak-anak ya. Alhamdulillah keajaiban bersodakoh. Sekarang Bunda mulai suami pensiun banyak tiap awal bulan bersodakoh Jumat barokah. Makanya kalau suami itu YouTube-nya, sosialnya Jumat Ripani Jumat barokah ya. Ada di Ripani contoh tiap ini, tapi enggak tiap ini membagikan, hanya mencontohkan awal aja ya, bagi ada ya. Karena kesininya ilmu video shot memasak sama tutorial jahit. Nah, jadi Bunda itu bersodakoh itu dengan uang yang ada ya, dengan ilmu. Nah sekarang sambil lihat Bunda tuh ada Herawati Ripani yang ingin belajar menjahit ya. Semuanya ada, make up dituangkan di satu YouTube ini, tidak ada di YouTube yang lain, hanya di YouTube Herawati Ripani. Nah sekarang kan bisa pengalaman dari spiritual Bunda ya,
banyak-banyak bersodako, membaca sholawat, keajaiban Asmaul Husna ya. Ini mah ya sudah sampai di sini dulu ya. Bunda bukan menasehati, bukan menceramahi, karena Bunda bukan seorang penceramah, tapi pengalaman sendiri diceritakan, jadi kenyataan, bukan menceramahi. Nah, beda ya. Kalau penceramah kan harus yang mengerti yang agama ya, ustadah. Kalau Bunda bukan. Ini juga Bunda itu pakai kerudung ini karena Bunda kan ini aja nih. Udah sembahyang subuh, biar ada beda pakai kerudung. Kalau sehari-hari Bunda nggak pakai kerudung atau udah di rumah nggak ada siapa-siapa lagi udah nenek ya. Kan waktu mengajar Bunda nggak pakai kerudung karena sekarang kan harus disesuaikan bulan puasa. Eh, Bunda pakai ini bukan kerudung, pakai sudah sembahyang nih, ini tasbih ya. Tasbih 165 la ilaha illallah ya. Karena bulan puasa nih Bunda udah sembahyang subuh ya sudah sambil daripada nyari kerudung susah, harus digaya-gaya ini udah aja ini. Tapi kan masa ini aja Bunda ini ditambah nih kerudung. Ya, Bunda cantik pakai kerudung, bukan pakai kerudung ini, mukena sayang udah sembahyang subuh ya. Pokoknya jadi untuk yang muda-muda yang ikutan Bunda kelas jahit nih sambil kita jahit, sambil dengar Bunda pengalaman Bunda spiritual ya. Jadi dari muda kita belajar spiritual tuh puasa Senin Kamis, karena dengan kita bersih, banyak puasa bersih hati, Allah akan selalu memberi rezeki yang tidak terduga ya, kehidupan kita lancar-lancar aja. Alhamdulillah sampai masa tua. Karena kadang-kadang sok ada masa tua susah gini. Alhamdulillah kalau Bunda ya dari mulai kehidupan muda sampai tua tuh nggak ada downnya ya. Meskipun kita sedikit sedikit nata jelek sampai masa tua itu bukannya tambah susah, tambah senang. Anak-anak lihat anak-anak sukses, kita tidak merepotkan anak-anak, malah dari uang kita dari anak-anak berbagi itu kita bagikan lagi ke tiap bulan. Awal Jumat barokah kita ngasih gede, dari 10% dari gaji, kesininya ya seadanya, tiap ada yang ngambil sampah, ada yang lewat 10.000 yang penting bermanfaat untuk sarapan ya, karena disesuaikan. Kalau ngasih Bunda kan keadaannya gini ya, 10.000 kalau orangnya 50 orang, berapa ya, 10.000 kalau banyak yang lewat kan, karena disesuaikan. Kalau Bundanya nanti jadi sultan, doain aja Bunda jadi sultan ratusan juta miliar, mungkin berbaginya akan ke luar pulau, ke anak yatim, ke orang duafa ya. Nih transfer, karena kan sekarang ada transfer Bunda kan, kalau ada dari yayasan suka ngasih transfer tinggal anak aja karena Bunda kan nggak megang uang ya, tolong transfer ke ini, tolong transfer ke anak yang ini buat siapa Mom, kata anak, ini untuk yayasan ini, untuk yayasan ini. Biasanya Bunda kalau untuk yayasan-yayasan mau hari raya ya, kalau untuk yang sekitar tiap hari awal bulan ya Jumat barokah ya. Begitu ya spiritual Bunda ya. Jadi hanya mencontohkan, aduh keringat lagi Bunda tuh, pagi-pagi sudah ada keringat. Bandung. Begitu ya. Jadi ini anggap bukan ceramah Bunda, karena Bunda bukan penceramah, hanya seorang ibu rumah tangga yang belajar spiritual dari kecil. Ini juga kan sodakoh juga Bunda dulu lagi kecil, dibiasakan sama kakek harus bersodakoh, tapi tidak tahu bersodakoh Jumat barokah. Sesudah suami pensiun baru kan lihat di YouTube katanya Jumat barokah lebih bagus dari sedekah lainnya, tapi sedekah yang biasa tetap dijalani
awal, cuman Jumat Barokah Bunda tiap di awal Jumat Barokah kasih gede ya 10% dari gaji. Di ini kesininya Jumat Barokah kesininya ada yang lewat, ada yang ya, pokoknya sebulan itu terisi bersodakoh. Tapi bayangin gaji segini untuk sodakoh. Oh, habis enggak kita sisihkan untuk belanja. Jadi kita juga harus memilih sisihkan untuk belanja. Jangan semua kita susah ya. Sisihkan untuk belanja 10% dari gaji suami dibagikan, malahan melebih ya. Bunda nyimpen 1 juta untuk sebulan karena kadang ada saudara, kadang ada sumbangan apa-apa ya. Jadi kadang-kadang belanja itu 100 sehari 50.000, sekarang bulan puasa Bunda 100. Tapi alhamdulillah uang tuh nggak habis-habis. Dalam keadaan pandemi ini ya, malah kita bisa berbagi. Kalau menurut logika dalam keadaan pandemi orang pada susah, tapi bukannya tambah susah dalam masa pandemi kita. Awal pandemi aja Bunda kan suka nyimpen ya. Waktu awal pandemi ada pokoknya 5 jutaan berapa hampir 6 juta di ini kan di kan suka dikasih sama anak ya. Dikasih ada yang anak yang nomor 2 suka ngasih 1 juta. Bulan simpan di koperasi 1 juta berarti kan kalau 12 bulan dapat 12 juta ya 1 juta. Kan setahun sekali ya untuk kita sendiri ya, untuk cucu bagi-bagi untuk saudara. Sisanya Bunda bagikan lebaran tuh beras, uang. Alhamdulillah mereka senang ya. Jadi bukan tadinya niatnya mau kurban, cuman Bunda nanya ke ajangan gimana, saya tadi niatnya kurban, sekarang zaman pandemi saya bagikan ke yang sama aja Bu, nggak apa-apa kata ini. Ya alhamdulillah. Jadi Bunda bikin masker, berbagi. Waktu itu waktu awal pandemi Jumat Barokahnya continue sebulan tuh, Jumat ini ngasih lagi. Kalau sekarang sudah normal gini awal bulan kesininya maksudnya seadanya ya. Kalau dulu kan masih banyak uang simpenan tiap Jumat pandemi ya, tiap yang lewat tukang beca kasih sama suami ya. Alhamdulillah dari gaji pensiun bisa awal bulan Jumat Barokah. Bayangkan di pensiun 4 juta dipotong ya 1 jutaan Bunda untuk ngasih dengan ini 3 juta Bunda megang untuk belanja, beli gas, beli apa 3 juta, beli bayar listrik, bayar apa ya. Tapi cukup, masih ada sisa karena Bunda dikasih sama anak-anak tuh. Bukannya dibeliin apa-apa, Bunda simpan, ditabungin beli emas antam ya. Malah Bunda dibagiin lagi ke anak-anak ya waktu pandemi, karena anak-anak juga sama di kantornya sepi, yang ini sepi, gaji kan dipotong ya, banyak yang di kantor biasanya dapat ininya, makanya Bunda kasih nih alhamdulillah. Jadi di masa pandemi ini bukannya makin terpuruk, malah makin berjaya kita ya, banyak bersedekah awal bulan Jumat Barokah ya. Jadi pengalaman ini, jadi pengalaman Bunda sendiri. Jadi bukannya menceritakan kamu harus bersedekah, kamu balik sendirinya, tidak ya. Tapi ini pengalaman Bunda bersedekah Jumat Barokah. Jadi keajaiban sedekah yang lainnya dan Jumat Barokah itu sangat ajaib. Kita tidak susah hidup, uang tidak habis-habis, kita sehat, keluarga sejahtera ya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.